welcome back to our welcome back. Emang kita nggak pernah nge-vlog sebelumnya? Enggak. This is our first vlog. Yeah. In Danau Sipin in Jambi. Maybe next year we will make a vlog in Korea, Amin. Japan, in Europe or Australia. Oh my god, Amin. it's my dream. Yeah. It's our dream. Oh ya. Oke, guys, vlog pertama ini akan kami isi dengan topik random. Aku akan bertanya ke JJ dan JJ harus menjawab. Pertanyaan pertama adalah, what will you do if you marry a rich man? Kok topiknya ke situ sih? Oke, maybe still work. Oh really? Yes. Why you choose a work? Pengen produktif aja. Gitu. Punya kegiatan. Soalnya dengan background kita We are independent woman. Oke, not really independent, maybe alpha woman juga ya kan. Yes. Tapi karena kita punya latar belakang yang suka ada aktivitas, dan aktivitasnya tuh harus positif. That's Entah right. itu menguntungkan bagi diri kita ataupun menguntungkan bagi orang lain, atau simbiosis mutualisme. Yes, itu sih. Cuman kalau disuruh tuna juga di rumah sama a rich man, aku mau. Tapi kegiatan produktif itu kan tidak harus bekerja ya, maksudnya maybe you can choose do your hobby every day. Alright. Pasti ngikut kegiatan sosial sih. Yes, ya aku juga itu. Kalau misalnya one day I have to marry a rich man, I want to build some social activities, social communities like ya yayasan gitu. Terus ya gitu sih. Terus jadi donatur. Selain jadi investor, kita juga harus jadi donatur. Ya ampun, ini terlalu ketinggian gak sih mimpinya? Tapi amin ya, kata orang. Amin ya. Doa itu adalah apa yang Ucapan itu adalah doa. Yes, benar. Jadi Kalau di your religion ada itu kata-kata yang kayak gitu. apa ya, mungkin kayak apa yang kamu doakan dengan yakin itu pasti akan terkabul sih, kayak gitu. Oke, kalau di aku, Allah itu adalah apa yang kamu prasangkakan. Wow. Jadi Next question. Agak ngeri ya. Bukan agak lain. next question is, menurut kamu bagaimana kamu 5 tahun ke depan? Oh my god. Oke, karena aku udah susun planning sih 5-10 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan tuh harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pasti tekanannya untuk menampar diri sendiri juga kayak wah, gitu nah. Nggak bisa nih, kalau masih stuck nggak bisa nih, harus cari perabasan baru. Apa sih? Ya, jalur baru. Gitu. Kalau misalnya yang kamu rencanakan di 5 tahun itu, misalnya kamu punya 5 rencana, terus yang gagal 2, what will you do? Or what do you feel? Oke, pasti yang pertama I will evaluating myself, my activities lah, untuk mencapai hal itu. Sehingga kenapa kok bisa gagal, dianalisis dulu lagi kurangnya di mana. Kalau masih bisa, kira-kira masih bisa dicapai, oke, aku akan ambil ini lagi. Tapi kalau misalnya udah nggak ada peluang nih, udah nggak ada lagi kesempatan, cari plan baru untuk nambahin plan tadi, listnya tadi. Oke, berarti kesempatan mencoba itu berapa kali? Apakah misalnya 2 kali gagal? I wanna try until 5 like that, or Bisa. Until 5 tuh bisa, tapi ya dengan coba yang lain. Ya dengan menambah list baru lagi. Itu tetap kita cobain, tapi ada sesuatu yang list baru. Jadi sepakat. Jadi ada peluang yang lain gitu ya. Betul, sepakat. Nggak berfokus ke satu. Tidak bisa gitu. Tapi ini dengan level yang setara ya, atau lebih tinggi gitu. Maksudnya
plan ini dipastikan tidak lebih rendah dari yang sebelumnya. Betul. Ya. Dan menurutku Nop, kayak lebih baik kamu gagal karena sesuatu yang terlalu tinggi Yes. daripada kamu berhasil karena sesuatu yang biasa aja. Betul. Jennifer 2025. Karena kalau untuk sesuatu yang tinggi itu kita put effortnya tuh lebih banyak gitu kan. Dan lebih ekstra. Dan kita belajar itu jadi lebih banyak daripada kita dapat yang asal-asalan. Dan kayaknya nggak apa-apa deh mengusahakan sesuatu itu sampai capek, sampai remuk. Seenggaknya tuh kayak, oh yaudah aku udah secapek itu, udah seremuk itu untuk mengusahakannya, meskipun nggak tercapai, usahaku udah sebesar itu. Kalau kita berhasil, value kita naik. Kalaupun kita gagal, kita udah rugi karena kita belajar. Ya kan? Dan orang-orang pun pasti nanyanya ke kita, padahal kita gagal kayak gitu nah. Betul, tapi kita punya keberanian untuk Mencoba. yes, betul. Salah satu kesempatan yang paling baik itu adalah ketika aku mengikuti kata coba aja dulu. Betul. Nah, itu hal yang paling baik sih. Meskipun takut dan ragu-ragu. Tapi kan tidak ada yang salah dari usaha kan. Betul. Apa ya sekarang? Next question atau mau switch question? Satu pertanyaan terakhir dari aku deh. Aku penasaran banget. Oke. Kalau misalnya, ini misalnya ya, if kan kita tidak bisa memprediksi our future kan. Yes. Kalau misalnya suatu saat mimpi itu berhasil, satu hal apa yang tidak akan kamu tinggalkan? Kecuali agama ya. Kecuali agama. Mimpi itu berhasil. Iya. Aku kayaknya satu hal apa Yang tidak akan kamu tinggalkan dari kehidupan yang sekarang. Misalnya sekecil aku bakal tetap makan mie ayam gitu, atau aku bakal tetap belajar ini, atau aku bakal tetap kayak gini gitu. Aku bakal tetap royal sih. Oh, royal. Soalnya kayak kan kita udah dapat mimpi kita, pasti kan kita punya finansial yang oke juga kan, kayak gitu. Nah, dan kita bakal tetap royal. Soalnya Nop, karena menurutku kalau kita royal, entah itu ke diri kita dewe atau ke orang lain, rezekinya tuh bakal ngalir. Yes, itu betul. Salah satu kunci rezeki itu adalah kita berbagi. Iya. Nggak pun ke orang yang membutuhkan, mungkin dari orang-orang terdekat kita, betul, kayak ke gitu. kawan, ke orang tua. Betul sekali. Sumpah guys, ternyata Deep Talk dengan JJ itu seasik ini ya. Kayaknya kami bakal buka ini deh YouTube. Kayaknya perlu deh sih, Nop. Even video itu udah booming, tapi setidaknya kita bisa nonton video itu 5-10 tahun ke Betul, depan. Kalau iya lagi. Iya kan, kalau kita pernah ngomong ini loh gitu nah. Kayaknya aku harus update ini di YouTube lah. Kirim linknya ke aku ya. Siap. Oke, bye-bye. Thank you for the